Gak cuma sanksi di Liga Inggris, Reece James dapat denda 1,7 miliar rupiah dari FA. Reece James, bek sayap Chelsea, baru-baru ini diberikan sanksi 1 pertandingan dan denda oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris FA, setelah insiden yang terjadi dalam pertandingan melawan Aston Villa pada 24 September 2023. Selain larangan bertanding, James juga dikenakan denda sebesar 90.000 pound sterling atau sekitar 1,7 miliar rupiah oleh FA. Dalam pertandingan tersebut, Chelsea kalah 0-1 setelah Malo Gusto diusir dari lapangan pada menit ke-58, sehingga mereka bermain dengan 10 pemain saja. Aston Villa kemudian mencetak gol pada menit ke-73. Reece James yang tidak bermain karena cedera, dilaporkan kepada FA karena perilaku kurang pantas terhadap wasit yang memimpin pertandingan, Jared Gillett. Dalam sebuah pernyataan di media sosial, FA menyatakan bahwa James dihukum karena penggunaan kata-kata dan perilaku yang tidak pantas, menghina, dan kasar terhadap ofisial pertandingan di terowongan setelah pertandingan berakhir. Keputusan ini diambil setelah dengar pendapat oleh Komisi Regulasi Independen. Larangan tersebut akan segera berlaku, yang artinya Reece James akan absen dalam pertandingan melawan Burnley pada akhir pekan ini. Ini menjadi pasti karena ia baru saja pulih dari cedera hamstring. Namun, jika ia sudah pulih saat pertandingan melawan Arsenal pada 21 Oktober 2023 setelah jeda internasional, ia dapat kembali bermain. Reece James mengalami cedera hamstring saat berlatih bulan lalu dan sejak itu belum tampil untuk tim yang dilatih oleh Mauricio Pochettino sejak hasil imbang melawan Liverpool di pertandingan pembuka musim ini. Chelsea berharap meraih kemenangan atas Burnley untuk memasuki jeda internasional dengan 3 kemenangan beruntun. Moises Caicedo bisa tampil saat Chelsea hadapi Burnley. Pemain yang berasal dari Ekuador itu tampaknya mengalami cedera dalam pertandingan tandang yang dimenangkan Chelsea 2-0 melawan rival London Barat, Fulham pekan lalu. Namun, kegembiraan Chelsea agak mereda ketika mereka melihat Caicedo dan Mudryk terpaksa keluar dari pertandingan karena masalah cedera. Pemain yang berasal dari Ukraina tersebut harus meninggalkan lapangan pada jeda pertandingan karena mengalami cedera pada paha, sementara Caicedo ditarik keluar pada tambahan waktu akibat benturan. Ketika ditanya tentang kondisi cedera Moises Caicedo setelah kemenangan tersebut, Mauricio Pochettino memberi komentar kepada wartawan, "Caicedo mengalami memar. Tetapi kita berharap tidak ada yang serius. Dia merasa lelah, tapi ini hanya memar." Menurut laporan dari Evening Standard, Chelsea optimis bahwa gelandang berusia 21 tahun itu akan pulih untuk perjalanan ke Turf Moor pada akhir pekan ini. Caicedo, yang baru-baru ini bergabung dengan Chelsea dengan nilai transfer sekitar 115 juta pound sterling dari Brighton and Hove Albion pada musim panas, telah tampil dalam 7 pertandingan kompetitif sejak bergabung dari Ames Stadium. Dengan menjadi starter dalam 4 dari 5 pertandingan terakhir Chelsea di Premier League, diperkirakan Caicedo akan masuk dalam starting lineup yang dipimpin oleh Pochettino melawan Burnley, asalkan ia mendapatkan persetujuan dari staf medis klub. Chelsea pulangkan Andre Santos dari Nottingham Forest di Januari. Chelsea sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengambil kembali Andre Santos dari masa peminjamannya yang kurang memuaskan di Nottingham Forest. Ketika Chelsea merekrut pemain muda berbakat ini dari Vasco da Gama pada pergantian tahun, mereka berharap dapat segera mengikut sertakannya dalam tim senior. Namun, karena kendala dalam mendapatkan izin kerja, Andre Santos tetap bermain di Brasil, di Vasco da Gama yang baru saja naik kasta. Meskipun selama pramusim, pemain berusia 19 tahun ini tampaknya berhasil mencuri perhatian Mauricio Pochettino, yang ingin menyertakannya dalam skuad utama untuk musim 2023 hingga 2024. Namun, dengan kedatangan Leslie Ugochukwu, Santos akhirnya dipinjamkan ke Nottingham Forest selama 1 musim. Kabarnya, sang pemuda telah menyatakan keinginannya untuk bermain di Premier League, dan Nottingham Forest menjadi tujuan yang paling memungkinkan untuk tanda tangannya. Ini menjadi kabar baik bagi semua pihak yang terlibat. Namun, sejak saat itu, perkembangan Andre Santos melambat, dan satu-satunya kali dia tampil untuk Forest adalah dalam kekalahan 1-0 dari Burnley di Carabao Cup. Menurut laporan dari The Athletic, para eksekutif di Chelsea sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengambil kembali Santos dari masa pinjamannya di City Ground.
Chelsea telah memasukkan klausul pemutusan kontrak saat mereka menjalani negosiasi kesepakatan, dan kabarnya Forest akan dikenai denda finansial jika mereka tidak memberikan waktu bermain kepada Santos. Meskipun begitu, pihak di Forest sangat berkeinginan untuk melihat perkembangannya di lapangan, terutama setelah mereka berhasil bersaing mendapatkan pemain yang sedang dalam proses menuju tim nasional Brasil. Santos sejauh ini hanya tampil sebagai pemain pengganti yang jarang digunakan dalam 2 dari 3 pertandingan terakhir di Premier League. Laporan tersebut juga menambahkan bahwa masih ada kesempatan bagi Santos untuk memenangkan kepercayaan pelatih utama Steve Cooper. Namun, mengingat bahwa Chelsea saat ini memiliki banyak opsi di lini tengah, Santos mungkin akan memiliki sedikit kesempatan untuk masuk ke dalam skuad Mauricio Pochettino mulai bulan Januari ke depan, kecuali jika klub menghadapi cedera yang signifikan. Chelsea sekarang menjadi yang terdepan untuk dapatkan jasa Victor Osimhen. Osimhen telah menjadi sorotan di Napoli selama 2 musim terakhir berkat kemampuannya yang luar biasa. Keberhasilannya membawa tim Napoli meraih gelar Serie A pada musim 2022 hingga 2023 lalu sangat mencolok. Namun, baru-baru ini, Osimhen dikabarkan ingin meninggalkan klub San Paolo karena perlakuan yang kurang menyenangkan dari pihak Napoli. Menurut laporan dari Caught Offside, sekarang kita mulai mendapatkan gambaran mengenai kemungkinan masa depan Osimhen, dengan indikasi kuat bahwa Chelsea berminat untuk mengontraknya. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Chelsea saat ini menjadi klub yang paling berambisi untuk mendapatkan Osimhen, dengan mereka telah menghubungi agennya dan menawarkan peluang kepada penyerang tim nasional Nigeria ini untuk bermain di Inggris. Osimhen sebelumnya sudah menunjukkan minatnya untuk bermain di Inggris, yang menjadi alasan mengapa dia tertarik untuk bergabung dengan Chelsea. Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa Mauricio Pochettino menawarkan Osimhen posisi utama sebagai penyerang di Chelsea. Walaupun Chelsea sudah memiliki sejumlah penyerang yang memadai, tingkat produktivitas gol mereka belum memuaskan. Karena itu, Pochettino berharap dapat mengandalkan Osimhen, yang telah terbukti mampu mencetak banyak gol di Italia, untuk menjadi mesin pencetak gol baru bagi Chelsea. Kabarnya, Chelsea harus bersedia mengeluarkan sejumlah uang yang signifikan untuk mengontrak Osimhen. Napoli mengatakan harga sang striker sekitar 120 juta euro, namun Chelsea sepertinya tidak tergoyahkan dan siap membayar jumlah tersebut.